Halo Lur, kali ini judul film yang akan kita bahas adalah Evaporado, sebuah film pendek dari Meksiko Lur, yang mana dirilis pada 6 September di Meksiko, ditulis dan disutradarai langsung oleh Jimena Muhlia Lur. Film ini pun mendapat rating 5,7 dari IMDb dengan durasi filmnya yaitu 15 menit Lur. Nah, gimana Lur? Udah siap dengan filmnya? Monggo Lur, bekicotkan. Bekicot. Dua orang teman baik yang sedang dangdutan hari itu Lur, mereka sangat akrab sekali. Bos Abe, asik-asik. Dan hari itu mereka asik dangdutan di rumah Tito yang diperankan oleh Thomas Garcia Agras. Kenapa di rumah Tito? Karena Tito hanya tinggal berdua dengan nyokapnya doang. So, mereka bisa bebas dengan musik kencangnya ya Lur. Apalagi setahu Tito hari itu nyokapnya yang jande tengah pergi keluar Lur. Tentu saja Rafael yang diperankan oleh Sebastian Avila Reina sangat senang sekali Lur. Karena Rafael ini nggak punya banyak teman, hanya si Tito inilah satu-satunya teman Rafael. Usai asik dangdutan karena pengen buang air, Rafael pun keluar kamar. Dia mencari di manakah lokasi kamar mandinya. Dan tiba-tiba saja di tengah rumah si Rafael mendengar suara yang menggelitik di telinganya Lur. Yaitu sebuah suara rintihan seseorang. Dia pun mencari dari mana asal muasal suara itu berasal. Dia pun mengecek ruangan satu persatu dan tiba-tiba saja dia melihat sesuatu Lur. Dan ternyata itu nyokap Tito. Beliau ternyata ada di rumah. Dan saat itu dia pun dengan terkejut melihat nyokap Tito memakai jurus silat 5 jari kamar mandi Lur. Toh beliau kan jande Lur, so itulah jurus satu-satunya. Nah melihat itu betapa terkejutnya si Rafael Lur. Dia nggak menyangka nyokap Tito temannya kayak gitu orangnya ya Lur. Dia pun gemetar memperhatikan itu. Dan disitulah muncullah niat dari si Rafael ini ingin memberi pelayanan hebat kepada nyokap temannya itu Lur. Agar beliau nggak make jurus 5 jari lagi ya Lur, cukup satu jari doang Lur. Nyokap Tito nggak tahu Rafael ada di belakang beliau Lur, karena beliau begitu konsentrasi menikmati pertunjukannya itu ya Lur. Dan Rafael pun akhirnya pergi balik ke kamar dengan rahasia baru yang dipegangnya siang itu ya Lur. Tengo que casa. ¿Qué pedo, puto? Digo, ya vámonos. Ahorita viene mi jefa. Vamos, perfecto. ¿Qué sabes dónde, no? Nah, usai mandi, nyokap Tito yang bernama Lucia itu minta ke Tito dan Rafael ngantar dia dengan mobil bututnya. Nah, di dalam mobil, Rafael yang duduk di belakang pun diam-diam nyuri-nyuri foto Lucia lewat spionnya Lur. Dan Lucia sepertinya tahu itu dan dia membiarkan aksi Rafael itu ya Lur. ¿Qué vamos a hablar, Rafael? Este cerdo me está llevando a ver unas películas. Tú creo que es de un pinche pulpo que le da placer a una señora. ¿En serio? Ahí. ¿Y qué pedo, güey? ¿Crees que esté chida o me vas a ir otra vez con una de tus mamadas? Esoknya Rafael pun mulai kepikiran dengan Lucia nyokap temannya itu. Dia pun mencari cara agar bisa main lebih lama di rumah Tito. Dan dia ngajak Tito nonton sebuah film. Namun Tito sedang sibuk dan menolaknya Lur. Namun Rafael bersikeras sekali. Akhirnya Tito pun ngizinin Rafael datang. Maka datanglah dia. Vengo a tu casa. Güey, porque ya sabes cómo son mis papás, pendejo. No, pero mi jefa está aquí toda histérica. Ay, güey, ándale. No vimos esa película, ¿te acuerdas? La que querías ver. ¿Qué? Que vengas, imbécil. Ah, chido. Ahí te caigo. Nah, di mana usai nonton si Tito pun ketiduran malam itu. Dan Rafael pun tidur di situ juga. Nah, Rafael bangun pagi-pagi Lur, di mana Tito tengah tertidur lelap. Dan diam-diam si Tito bangun dan pergi ke lantai atas.
Dia pun membayangi di mana dia masuk ke kamar Lucia nyokapnya Tito, di mana Lucia tidur sedang enggak make apa-apa lur. Dia pun masuk ke selimutnya. Nah disitulah ternyata bak gayung bersambut lur, di mana Lucia menyadari apa yang terjadi selama ini. Dia pun ngecikipi Rafael duluan dan di pagi itu mereka pun bercikipi ria berdua lur. Namun sayang, itu hanyalah hayalan si Rafael di luar kamar Lucia ya lur. Karena dia terlalu ngebet jadi ngebayangin yang enggak-enggak lur. Si Rafael ternyata enggak pulang-pulang sampai siang itu lur. Dimana dia selalu punya alasan untuk berada di rumah Tito. Nah siang itu si Tito pun ingin pergi keluar rumah namun Rafael nggak mau lur. Tentu Rafael ingin berada di rumah sama Lucia ya lur. Dan Rafael pun melihat foto-foto Lucia waktu muda bareng dengan Tito. Dia pun begitu terpukau dengan kecantikan Lucia muda itu lur. Ay, quédate ese pedo. ¿Es tu nombre Pulpo antes de ser Pulpo? Sí, creo que sí, güey, está bajo. Tito, ¿me ayudas con las cajas esas al carro, por favor? Nah saat balik ke rumah Tito tiba-tiba marah dengan nyokapnya. Karena si nyokap menghancurkan foto-foto dirinya bersama dengan sang ayah. Dan Lucia mengaku enggak sengaja lur. Namun Tito marah besar karena hanya itulah kenangan dia bersama ayahnya. Sementara pada intinya Lucia itu membenci ayah Tito yang selingkuh ya lur. Akhirnya mereka pun ribut besar. Dan Rafael berusaha berada di tengahnya. Dia enggak membela temannya dan juga enggak membela Lucia lur. Dia berusaha menjadi seorang yang dewasa. Inilah kesempatan Rafael mendekati Lucia ya lur. Dia berada di tengah masalah antara ibu dan anak lur. Voy a tu baño, güey. Me lo bajo, ¿no? Usai menenangkan si Tito, dia menemui Lucia di belakang. Dan Rafael benar-benar berusaha menjadi sangat dewasa ya lur. Agar dia mendapat nilai plus di depan mata si Lucia lur. Dan Lucia yang tengah berusaha memperbaiki foto-foto Tito bersama ayahnya, mendapat bantuan dan ide mulus dari Rafael yang mana dia mengaku bisa mencetak ulang foto-foto Tito bersama bokapnya itu. Awalnya si Lucia kurang percaya lur, namun Rafael meyakinkannya. Sebenarnya Rafael nggak tahu sama sekali lur, ini hanyalah akal-akalan dia saja ya lur, agar dia bisa lebih dekat dengan si Lucia lur, so ngaku bisa-bisa aja lur. ¿Te molesta si me lo llevo para...? No, para nada, no sé ni qué tenga, te lo regalo. Soy ese formato medio en blanco y negro. Sí. Es una lástima porque no sé dónde tengo los negativos de estas fotos, no sé si algún día les pueda regalar. Akhirnya Lucia pun percaya dan di situ Rafael pun bak superhero lur yang menyelesaikan masalah dengan kedewasaannya. Dan Rafael pun pulang untuk mencetaknya lur. Rafael benar-benar melakukan ini murni karena ingin mendekati Lucia ya lur. Nggak ada maksud mau benar-benar membantunya. Dan di sini si Rafael melihat foto-foto wow dari Lucia yang mana itu semakin membuat dadanya berdegup kencang lur. Dia benar-benar jatuh hati dengan si Lucia nyokap temannya itu ya lur. Esok harinya, si Rafael pun kembali ke rumah temannya itu. Dia mengantar hasil foto yang telah dicetaknya itu lur. Dan berharap Lucia menyukainya. Bak pucuk dicinta ulam pun tiba lur, di mana si Lucia begitu senang melihatnya. Dengan foto ini tentu Tito akan berdamai dengan dirinya. Namun oleh karena kegirangan itulah secara enggak sengaja Lucia menjatuhkan pot bunga hingga melukai tangannya lur. Mira, este me gusta mucho. No tienes idea. Increíble, diría yo. ¿Te gusta? A ver, sígueme enseñando. ¡Wow! ¡Ay! Perdona. Dan tentu aja ini momen yang tepat bagi Rafael. Dia kembali mencoba membantu Lucia untuk yang kedua kalinya ya lur. Dia mengambil tangan Lucia dan mengecup luka di tangan Lucia itu. Dan gak gitu saja lur, dia malah mengecup ampe punggung Lucia
Dan disitulah Lucia jadi merasa gimana gitu lur. Tangannya digituin sama teman bocilnya sendiri ya lur. Dan ini nggak pernah terbayangkan dalam benak Lucia lur. Tentu saja dia suka lur. Namun aksinya terhenti ketika tiba-tiba saja Tito pulang lur. Tentu saja dengan pulangnya Tito membuat Rafael nggak bisa bebas ngerayu Lucia. Mereka pun pura-pura seolah-olah nggak ada yang terjadi di rumah ini. Namun di saat Tito masuk ke rumah dengan diam-diam pula si Rafael ngambil kesempatan. Dia ngecekipi lagi si Lucia lur. Dan Lucia membiarkannya lur. Dia nggak menolak sama sekali. Dia seperti tabah menerima serangan si Rafael. Dia nggak menolak bahkan menerima sambil tersenyum ya lur. Artinya Lucia membuka pintu bagi Rafael lur. Walaupun dia masih bocil ya lur. Namun malang nasib lur. Suasana yang semakin mendukung membuat Rafael dan Lucia jadi panas banget. Dimana kali ini Lucia yang mulai duluan. Dia ngecikipi balik si Rafael itu lur. Dan mereka pun akhirnya bergelut bebas lur. Nah si Tito yang sedang di rumah itu secara nggak sengaja pula melihat di jendela apa yang dilakukan oleh nyokap dan temannya itu. Dan Tito benar-benar marah besar kepada mereka berdua. Saat si Rafael akan pulang, Tito pun mengejarnya. Dia mencegat dan dia pun marah-marah kepada Rafael temannya itu. Rafael pura-pura nggak tahu apa yang terjadi lur. Namun, Tito dengan tegas mengatakan apa yang membuatnya marah hingga akhirnya mereka pun ribut besar lur. Dan mereka pun bergulat di sana hingga bermandikan lumpur berdua ya lur. ¿Por qué, güey? ¿Todo chido? Todo no chido, güey. ¿Por qué chingado? Ya te dije que perdón, güey. Karena kecapean mereka pun berhenti sendiri lur. Dan disitulah si Rafael menjelaskan dengan tenang lur. Dimana Tito juga sudah agak tenang ya lur. Rafael mengatakan dia mencintai Lucia nyokapnya si Tito. Dan dia berjanji akan menjaganya. Karena Tito kenal dengan Rafael yang gak pernah bohong ini. Akhirnya mengizinkannya lur. Film ini pun akhirnya tamat lur. Film yang rada-rada mirip kayak gini itu film Koksus ya lur dari Turki. Namun itu merupakan film panjang lur. Sementara film Evaporado ini adalah film pendek. Tapi sekilas ceritanya mirip banget dimana mengisahkan jatuh hati kepada nyokap teman yang seorang jande lur. Ceritanya nggak mendalam banget bagi gue pribadi. Sang sutradara Jimena Muhlia gagal dalam mengeksplorasi ceritanya. Sepertinya beliau bukanlah spesialis film pendek yang penuh dengan kreativitas dalam mengolah cerita singkat tapi mengena ya lur. Filmnya benar-benar datar bagi gue, nggak cukup mengena juga lah lur. Adapun pesan dari film ini adalah usia itu bukanlah apa-apa dalam hal asmara, asal ada tekad yang kuat pasti kita akan mendapatkannya lur. Oke ya lur, saatnya gue apa lur? Ciao.